Kalian pernah merasa tertekan, depresi sama masa lalu, bahkan sampai putus asa? Ya, saya pernah mengalaminya. Hal tadi bisa disebabkan karena gagalnya orang tua dalam mendidik anak. Kenapa orang tua disalahkan? Karena orang tua merupakan guru pertama, pendidikan pertama bagi sang anak. Yang terjadi di Indonesia, orang tua merusak mental anak, merusak masa depan, mengubur dalam-dalam bakatnya. Anak dituntut untuk berbakti kepada orang tua, nurut patuh kepada orang tua. Di video ini saya akan bagikan pengalaman dan informasi betapa pentingnya orang tua dalam mendidik anak dan kebiasaan dan kesalahan orang tua. Jangan sampai anak muda di zaman sekarang masih depresi dan menyalahkan orang tua atas gagalnya dalam mendidik anak. Hai, nama saya Rafli Kurniawan. Selamat datang di Gen Z Punya Cerita. Ada 3 faktor utama gagalnya orang tua dalam mendidik anak. Faktor pertama, pola asuh survival mode. Zaman dulu, orang tua dididik dengan cara pola asuh survival mode. Apa itu? Fokus utamanya adalah bertahan hidup. Yang penting mah bisa makan, yang penting ada rumah untuk tempat tinggal. Mereka gak berpikir tentang gimana caranya mendidik anak yang baik dan benar. Gimana caranya anak bisa lebih baik dari orang tua. Memberikan motivasi, inspirasi. Mereka gak berpikir itu. Kenapa kok orang dulu kayak gitu? Karena akses informasi dan pengetahuan pada waktu itu sangat terbatas, beda sama zaman yang sekarang. Ditambah lagi orang tua pada waktu itu masih menggunakan sistem feodal, yang dimana bawahan harus patuh nurut kepada orang yang derajatnya lebih tinggi. Kalau dalam keluarga, yaitu hubungan antara anak dan juga orang tua. Kemudian orang tua pada masa itu masih percaya hal-hal mistis. Faktor yang kedua adalah pendidikan warisan. Apa yang orang tua kita ajarkan, maka akan diterapkan kepada anaknya. Sebagai contoh gini, kakek nenek kita mengajarkan anaknya, yaitu orang tua kita, dengan cara seperti ini. Maka orang tua kita akan mengajari kita-kitaan dengan cara seperti ini. Makanya sampai zaman sekarang, peraturan dan kebiasaan zaman dulu masih ada sampai sekarang. Kemudian orang tua zaman dulu menerapkan sistem pendidikan kekerasan. Di keluarga saya itu udah hatam yang namanya diceramahin, dipukul, bahkan ditendang. Dalam konteks ini orang tua berpikir menganggap kalau kekerasan adalah satu-satunya cara untuk membuat anaknya jerah. Mereka nggak berpikir tentang anaknya mau trauma atau nggak peduli. Apakah hal ini wajar? Ya wajar. Wajar pada zamannya sebelum ada undang-undang perlindungan anak. Faktor yang ketiga adalah nikah tanpa rencana. Di zaman sekarang anak-anak muda menormalisasikan pacaran. Saya nggak ada masalah sama pacarannya. Cuman yang disayangkan adalah mereka pacaran hanya melampiaskan hasrat birahinya saja. Coba tanya orang yang pacaran, sampai kapan pacaran ini mau berakhir? Mau dibawa kemana? Mau diseriusin atau enggak? Pasti mereka menjawab, ya udah, dijalanin aja dulu. Kita mah sekarang kita senang-senang aja, gak usah pikirin kemana-mana, gak usah mikirin masa depan. Kita jalanin aja dulu sesuai alur. Nah, orang yang kayak gini itu nggak punya rencana. Bahkan setelah nikah, mereka nggak ada rencana mau punya anak berapa, mau tinggal di mana, keuangannya gimana, cara ngurus anak, mendidik anaknya kayak gimana. Mereka nggak tahu itu. Bahkan di rumah tangga sampai berantem, bercerai. Karena apa? Karena nggak punya rencana. Saya nggak menyalahkan pihak manapun, termasuk orang tua saya. Masa lalu biarlah berlalu. Ayo sama-sama kita menata, merencanakan masa depan agar jauh lebih baik. Karena majunya sebuah bangsa didasari dengan pendidikan anak yang baik dan benar.
Makan ikan pakai terasi. Sekian dan terima kasih.